Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM, it's musik terbaik. Masih di 982 Sola Gracia FM, hits musik terbaik kawan Sola Gracia. Dan di The Morning Show pagi hari ini, langsung aja kita menuju ke talk show hari ini. Talk show hari ini. Talk show hari ini. Oke, kawan Sola Gracia, masih di The Morning Show pagi hari ini dan kita udah di talk show hari ini kawan Sola Gracia. Langsung aja kita sapa dulu teman-teman kita yang ada di studio Sola Gracia FM di pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Waduh, semangat banget ya. Semangat pagi. Semangat pagi ya. Semangat pagi dan semangat dari Selasa. Oke, apa kabar? Sukses luar biasa. Sukses ya, luar biasa ya. biasa. Oke, ini dengan Mas siapa kalau boleh tahu? Saya Umbar. Mas Umbar. Iya. Mas Umbar dari Optik Internasional. Ini sebagai Saya sebagai regional manager. regional manager ya. Dan juga Mbak. Saya Ibu aja Bu Endang. Oh, Ibu aja manggilnya Iya. ya. Oke. Oh, saya pikir lebih muda. Lebih muda. Ada Bu Endang ini sebagai apa di Optik? Saya store manager. Store manager ya. Iya. Jadi untuk di bagian penjualan gitu ya. Betul. Oke, kawan Sola Gracia. Jadi hari ini kita ada teman-teman dari Optik Internasional Malang ya. Iya. Iya, di Malang. Oke. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang masalah permataan. Jadi kan di era pandemi seperti ini gitu ya, ada banyak orang yang di situ memang mau berobat mata seperti itu atau mungkin mau ngecek matanya aja, ini juga mereka pada kesulitan ya, mau keluar juga takut ada COVID gitu kan. Iya. Nanti Betul. kayak orang mau ke salon aja sekarang juga mikir 2 kali loh ya, karena kan terus berdempetan sama yang menata rambut dia dan sebagainya. Harus mungkin bersentuhan, ya. mungkin juga masalah mata pun juga sama seperti kondisinya. Nah, ini teman-teman dari Optik Internasional, kondisi saat ini ya, kita ngomongin soal bisnisnya dulu nih ya, bisnisnya dulu. Ini kondisinya seperti apa? Ada penurunan kah atau mungkin ada kiat-kiatnya supaya ini masih tetap bertahan di era pandemi seperti ini? Kalau penurunan pasti. Pasti sekali. Hmm. Cuma kita sebenarnya punya solusi-solusinya. Seperti misalnya kita kalau tidak bisa diperiksa, sedangkan orang butuhnya untuk kacamata itu untuk kita kan banyak di rumah. Iya, benar-benar. Nah, kita HP pasti, Iya, laptop pasti. Iya, tiap hari itu ya. Kita butuh perlindungan itu. Tidak harus periksa. Soalnya kan identitas apa itu? Kalau orang ke optik pasti punya keluhan minus, padahal tidak semuanya. Tidak semuanya ya, Ya, Bu ya. betul. Seperti saat-saat ini kita kan butuhnya untuk penahan radiasi sinar biru yang banyak ditimbulkan dari gadget, terus TV. Itu kita sebenarnya perlu perlindungan. Oke. Kita bisa kok, ndak harus periksa dulu. Iya. Yang kita juga sudah menyediakan untuk produk-produk yang bisa langsung jadi. Itu bisa dicek di Instagram kita. Oke. Jadi nanti pembeliannya kalau misalnya tidak bisa ke optik, bisa langsung online. Oh gitu ya. Betul. Iya. Artinya memang kondisi saat ini kan memang sebenarnya orang juga pada butuh ya, karena mereka meskipun stay at home gitu ya, meskipun di rumah aja, mereka biasanya kan gadget ini kayaknya nggak ada hentinya gitu ya. Justru WFH ini malah sering ya kan. Untuk kacamata ini bukan faktor keinginan lagi, tapi Bener. faktor kebutuhan ini. Faktor kebutuhan iya. ya. Apalagi kan mulai sekarang kelas daring. Nah itu kan untuk HP, laptop itu malah hampir setiap hari mereka bergelut ya, selain game ya. Iya. Selain Dan itu berjam-jam. berjam-jam, Betul. Ditambah bisa seharian game. full. Ditambah belum lagi malamnya game, paginya Iya, sudah kelas kan, Heeh. malamnya lagi Heeh. game. Waduh, tambah mata ini
luar biasa. Jadi kacamata ini sekarang sudah eranya menjadi sebuah kebutuhan, bukan Oke. lagi sebuah keinginan. Jadi gitu. yang kerja sekarang bukan hanya jempol aja Iya, ya, tapi matanya juga. lebih ekstra. lebih ekstra lagi. Nah, seperti itu Konselor Grace ya. Jadi buat Anda yang ingin bertanya tentang masalah kesehatan mata, langsung aja silakan telepon di 0813 35 35 7667. Nah, untuk apa namanya jenis penyakit mata itu kan ternyata juga banyak ya. Banyak sekali gitu ya. Ini yang paling sering ditemuin ya, selain minus mungkin ketika orang periksa mata sehingga mereka membutuhkan kacamata itu apa di Optik Internasional sendiri? Yang paling banyak itu mata tua. Sebenarnya pada saat kita usia 39 tahun ke atas itu kita pasti sudah butuh kacamata untuk baca. Nah, cuma orang selalu mesti bilang, ini saya tidak perlu, tidak perlu, karena saya masih bisa baca. Semua orang pasti bisa baca, karena lama-lama orang kelelahan mata kita. Yang perlu kita perlukan yaitu kacamata untuk jauh dekat. Nah, kalau nggak bisa, juga bisa untuk kacamata buat baca aja. Di Optik juga menyediakan. Jadi kita tidak harus beli ini, beli yang jauh dekat, enggak. Kita melayani dari segi kebutuhan setiap orang. Oke. Jadi melayani tergantung kebutuhannya ini. Betul. Untuk apa gitu ya? Ya. Jadi pada dasarnya setiap orang itu pasti butuh kacamata karena untuk mulai dari usia 39 tahun ke atas ya, bisa aja ya 36 tahun ke atas nih sudah mulai presbiop ya, jadi mata tua. Jadi itu sudah istilahnya wajib pakai kacamata untuk rabun dekatnya. Nah, makanya kalau untuk setiap orang kadang berpikiran, oh saya bacanya masih jelas nih, ya kan, masih nggak ada masalah. Nah, belum tentu. Makanya nanti untuk usia 36 tahun ke atas coba deh silakan mulai periksa matanya. Kalaupun nanti rabun jauhnya sudah masih normal ya, itu bisa jadi untuk rabun dekatnya itu sudah mulai kena. Oh gitu. Nah gitu. Jadi karena untuk mata kita ini kan perlu untuk membantu ya. Jadi kacamata itu untuk membantu penglihatan saja. Ternyata seiring usia mata pun juga akan menurun ya kualitasnya. Betul. Daya penglihatan sudah mulai menurun gitu. Oke, langsung aja kita terima dulu ada penelpon yang pertama. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan Kak siapa nih? Irma. Oke, Irma. Apa yang mau ditanyakan? Ini mau tanya, kan aku sekarang usianya masih 22 ya. Iya. Nah, terus matanya tuh nggak ada masalah, sehat-sehat aja gitu. Apakah ada kemungkinan kalau misalnya pas mudanya itu nggak pakai kacamata atau sehat aja gitu? Apakah ada kemungkinan pas udah mulai tua itu bakalan ada masalah sama matanya? Oke. Gitu sih. Oke, terima kasih Mbak Irma sudah ikut bergabung di pagi hari ini. Oke, ada Mbak Irma ini ya, tentang masalah mata yang saat ini menurut si pemilik matanya gitu ya, matanya ini adalah mata yang baik-baik saja gitu ya, artinya dia membaca juga masih jelas dan juga tidak ada masalah yang lain kayak misalkan mata yang terus ada airnya kayak gitu, jadi artinya masih normal aja. Apakah nanti ini bisa nanti kalau seiring usianya ini bertambah seperti yang tadi dibilang sama Mas siapa? Mas Umbar gitu ya, nanti bisa menurun kualitasnya seperti itu? Iya, langsung dijawab nih pasti ya. Oke, silakan. Ya. Untuk Mbak Irma sekarang usianya 22 tahun. Iya, masih muda. Kalau masih muda ya. Udah nikah belum nih kira-kira? Kayaknya belum sih. Belum ya. Jadi gini, untuk seperti yang saya jelaskan di awal tadi, nah untuk usia, kalau untuk 22 tahun sekarang masih belum ada masalah untuk penglihatan jauh dan dekatnya, ya. Bisa jadi nanti untuk usia 36 tahun ke atas, saya bilang pasti untuk kacamata bacanya. Jadi untuk rabun dekatnya itu pasti, karena setiap manusia daya penglihatan kan pasti menurun di usia 36 tahun ke atas. Iya. Terutama kalau untuk jauhnya normal nih, kalau untuk lihat jauhnya normal pasti di usia 40 tahun, dia sudah harus pakai kacamata untuk pembantu untuk area dekatnya. Oke. Nah, tapi untuk jauhnya memang belum bisa jadi ada masalah atau tidak jadi masalah itu nanti periksa dulu ya kan. Oke. Nah, tapi kalau untuk area dekatnya itu dipastikan nanti butuh
untuk usia 40 tahun ke atas. Apalagi kan untuk usia 22 tahunnya ini untuk aktivitasnya juga pasti sering depan komputer, sering depan HP itu kan pasti setiap harinya. Apalagi mahasiswa atau apa ya kan. Iya benar. Nah itu nanti pasti di usia 40 tahun ke atas pasti ada penurunan daya penglihatannya. Iya. Gitu. Jadi kalau untuk butuh kacamata nggak? Pasti butuh. Nah, jadi kalau misalkan mau periksa sekarang, periksa dini, silahkan. Oke. Gitu. Iya. Artinya di Optik Internasional pun juga melayani ya untuk pemeriksaan ini ya. Iya. Konsultasi untuk juga. Konsultasi. Kita sih juga. untuk periksa, cuci, setel, servis kita gratis di seluruh Wow. outlet. Karena Optik Internasional ini kan keunggulannya ada di seluruh Indonesia, bukan ada di Malang saja. Kalau di area Malang saja, Malang Raya ya, kita ada 20 outlet. Wih, 20 outlet di Malang 20 aja. Malang Raya. Malang Raya ya? Mulai kabupaten sampai kota. Oke. Yaitu Di 20 outlet. di kota sendiri ada berapa? Di kota sendiri kita ada di kurang lebih 16 lah. 16 ya. 16. Oke, kita angkat dulu ada penelpon lagi. Oke. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Selamat pagi Mas Firman. Iya, selamat pagi. Ini ada Bro Nurdin ya. Iya. Iya, apa kabar Mas Bro Nurdin? Alhamdulillah. Sehat ya? Baik. Penglihatan juga sehat ya ini ya? Iya, matanya ini yang Oh gitu. Oke, silakan langsung aja ditanyakan Mas Nurdin. iya, cuma mau tanya itu loh. Saya kan katanya kalau pas itu harus disuruh pakai kacamata, tapi saya sampai sekarang nggak pakai kacamata. Itu apakah memang setiap tahun apa setiap bertambahnya umur itu nilai minus atau plusnya itu bertambah ya? Memang ada pengaruhnya nggak memaksakan nggak pakai kacamata gitu? Oke. Cuman gitu aja. Oke, terima kasih Mas Nurdin ya. Terima kasih. Oke, langsung didengarkan, Ya, habis mari. langsung dijawab. Oke, selamat pagi. Nah, jadi intinya Mas Nurdin ini kondisinya itu minus atau plus itu belum tahu karena belum periksa gitu ya. Tapi dianya ini sudah mendapatkan keluhan di situ ya. Artinya sudah ada keluhan Sudah gitu. mulai menurun ya. Ada Mulai yang kabur-kabur saranin ya. dia, ada yang saranin untuk supaya cepat kacamata. pakai kacamata, tapi kondisinya memang belum mau pakai kacamata. Nah, Usianya berapa tadi ya, Kong? Usianya Mas Bro Pak nya. Nur, waduh lupa. Mas Ini Bro kalau Nurdin kalau Mas Bro Nurdin ini saya rasa sekitar 40-an ya. 40 tahunan Hmm. ya. Nah, ini apakah dia harus pakai kacamata kayak gitu? Gimana? Selamat siang Pak Nurdin. Iya. Kalau saya boleh menganjurkan, datang aja ke Internasional Optik dulu, kita periksa. Biar kita tahu nanti itu keluhannya apa, Iya. dari usianya berapa, Iya. kita nggak tahu. Kita nggak harus memaksa harus beli kok. Kalau Oke. memang ada keluhan nanti kita saran-sarankan. Nah, jadi nanti solusinya apa kita carikan. Terus kebutuhan dianya untuk apa, itu Mas Nurdin bisa nanti langsung datang ke Internasional Optik. Oke. Tapi kalau menurut penjelasan saya, walaupun Mas Nurdin tidak ada keluhan, itu belum tentu loh. Iya. Datang aja ke Internasional Optik Matos. Iya. Di situ nanti bisa ketemu dengan saya langsung, nanti bisa konsultasi langsung dengan saya. Iya. Kalau tidak dengan saya, kru saya juga bisa pasti mau membantu Anda. Oke, dengan Bu Dewi ya? Bu Endang. Bu Endang tuh kan. Iya. Salah lagi kan? Ada apa dengan Bu Dewi ini? Iya, ya itu. Oke. Bu Endang ya, ketemu sama Bu Bu Endang Endang. nanti di Matos ya, Di janjian Matos, sama Pak ya. Nurdin ya. Lantai Ya, 1. saya Oke. tunggu Pak Nurdin ya. Nah tuh Mas Nurdin ini ada Bu Endang itu Mas Nurdin. Ini kayaknya langsung sembuh ya melihat Bu Endang ya. Nanti bisa konsultasi, artinya tidak beli produknya pun tidak apa-apa gitu Tidak ya. apa-apa. Nanti Oke. kita periksa, kita cari keluhannya apa, Oke. solusinya apa. Kalau mau beli, monggo, saya terima kasih. Kalau tidak mau beli, mungkin lain waktu pas Iya. ada kebutuhan pasti beli. Ya artinya tahu dulu lah ya kondisi seperti Iya, itu karena betul. apa seperti itu Tahu ya dulu. Bu Endang ya. Iya betul. Oke, jadi pentingnya itu Kaunselor Gracia. Buat yang lain boleh langsung aja WhatsApp, lewat telepon bisa atau lewat WhatsApp chat juga bisa. Terima kasih yang sudah bertanya lewat WhatsApp chat di pagi hari ini Kaunselor Gracia. Mas Sumber, Mas Sumber di apa namanya Optik ini kan sudah lama sekali gitu ya.
Sudah berapa tahun kira-kira bergelut di bidang permataan? Bergelut di bidang permataan khususnya di optik internasional nih ya. Saya sudah 12 tahun. Wow, 12 tahun ya. Ya. Jadi artinya sudah menangani beberapa macam permasalahan dari klien gitu kan yang sudah datang ke situ untuk berobat kayak gitu. Nah, termasuk mata yang berair. Ini pertanyaan pribadi saja. Pribadi. Karena ada keluarga yang seperti itu, Mas Sumbar. Jadi matanya tuh terus berair seperti itu. Supaya tahu ini apakah harus periksa atau mungkin pendeteksian dini itu bisa nggak sih untuk mereka ini? Usianya berapa? Bisa. Usianya 50 tahun. 50 tahun. Iya. Udah pernah periksa sebelumnya? Belum pernah. Karena dia takut. Oh, takut? Iya. Kalau untuk periksa mata itu sebenarnya nggak usah takut karena tidak kontak langsung ke matanya ya. Oh gitu. Gitu, iya. Iya. Beda dengan kita periksa ke dokter untuk sakit panas ya kan atau pusing itu langsung ada kontak. Tapi kalau untuk periksa mata itu tidak langsung kontak sama matanya. Jadi sebenarnya nggak perlu takut. Cuman untuk bisa mengetahui sebenarnya mata berairnya itu karena apa? Karena di faktor usia juga ada pengaruh. Ya, faktor usia itu ada pengaruh. Iya. Terus kebiasaan kalau misalkan usia muda kan karena aktivitas sekolah dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk usia sudah dini ya, sudah usia senja. Udah usia senja. Ini kan memang rata-rata ya itu tadi kalau untuk usia senja ini memang kacamata sebenarnya itu benar-benar kebutuhan. Jadi periksa saja di optik internasional terdekat nih. Jadi nanti bisa keluhannya apa. Selain mata berair pasti yang dirasakan banyak sebenarnya gitu loh. Kayak capek gitu loh biasanya ya, bener ya? Pernah ini posisinya sekarang pakai kacamata atau enggak ya? Kalau membaca aja dia. Membaca aja. Ya, kalau itu kesehariannya nggak pakai kacamata sih. Ini bisa nggak sih yang terus berair seperti itu, terus kadang matanya itu kan capek seperti itu. Bisa nggak ini awal mula dia terkena yang namanya yang lagi umum sekali di penyakit mata saat ini? Katarak. Nah itu Bu Endang, gimana tuh Bu Endang? Bisa nggak sampai ke situ Bu Endang? Nah, sebenarnya yang kalau untuk ke katarak itu masih jauh. Oh gitu. Iya, gini. Pada dasarnya jangan perlu takut untuk datang ke optik, terutama optik internasional. Kenapa? Satu, setiap outlet toko internasional optik pasti selalu dilayani dengan baik, dengan tenaga profesional. Kenapa tenaga profesional? Karena setiap outlet itu pasti ada ahli refractionnya. Nah, jadi nggak perlu takut. Kalaupun tidak, di sini itu tidak gimana ya? Orang selalu menganggap karyawan optik seperti karyawan toko, betul enggak? Sebenarnya kita itu sebelum masuk terjun langsung, khususnya internasional optik ya, itu kita di training dulu loh. Jadi enggak benar-benar dia serta-merta ya. Betul, kita jual gini gitu tidak. Jadi kita di training dulu. Harus tahu permasalahan mata betul. Gitu ya. Kita itu enggak sudah jadi langsung terjun ke toko, tidak. Di toko pun tidak mungkin langsung dia yang menangani. Pasti yang lebih mengerti dulu. Nah, untuk pertanyaan yang tadi, kalau untuk katarak itu sebenarnya mata terlalu banyak kena sinar matahari UV ya. Oh gitu. Nah, terutama kalau orang-orang yang kena katarak itu pasti apa? Nelayan, petani. Nah, pada dasarnya kalau kita mau melindungi kacamata, orang selalu bilang, oke, kita pakai kacamata asalkan kita minus. Itu salah loh. Sebenarnya jangan tunggu minus. Betul. Segini, kita punya sepatu berapa? Satu orang minimal 3-4 kan? Untuk ke jogging, untuk kerja, untuk di rumah. Sebenarnya kacamata pun juga gitu. Kita mau jalan-jalan, pakailah kacamata untuk pelindung. Bisa kacamata hitam, apa-apa. Itu sudah bisa melindungi mata. Betul. Itu pencegahan paling bagus untuk katarak. Kalau untuk menyimpulkan langsung katarak tidak bisa. Nggak bisa ya. Nggak jadi bisa. Harus periksa ya. Betul. Harus periksa dulu. Jadi harus periksa. Artinya ini bisa berlanjut ke katarak kalau misalkan terus dibiarkan seperti itu?
Bisa jadi ya. Lihat kondisinya Lihat dulu kondisinya ya. juga. Betul. Oke, artinya diperiksa dulu aja ya. Ya. Nah, ini juga, ada Mas Benny ada di Sukun. Nah, mau tanya gimana sih cara menjaga kesehatan mata sementara menjaga ya di sini ya. Sementara tuntutan saya ini sebagai seorang mahasiswa saat pandemi ini full daring dan lebih dari 12 jam bermain gadget. Nah, ini mengatasi atau mengurangi radiasi dari gadget itu sendiri. Terima kasih, selamat pagi. Seperti itu. Silahkan mungkin mau dijawab. Langsung ya. Iya. Nah, ini pada waktu WFH ini sekali lagi ya. Iya, benar. Karena selama WFH ini memang banyak untuk permintaan kacamata khususnya itu kacamata sangat pelindung melonjak. ya. Kacamata pelindung itu sangat melonjak karena kan kita setiap harinya bergelut di depan komputer. Iya, benar. Nah, pasti ada yang namanya sinar biru. Nah, sinar biru ini itu yang membahayakan bagi mata. Karena sinar biru ini itu dia cahaya yang masuk ya, cahaya yang masuk itu langsung menembus ke bagian dalam mata yang disebut retina. Nah, dari situ efeknya pasti nanti di jangka panjangnya. Nah, pastinya di jangka panjang itu berbahaya sekali untuk mata, bahkan bisa mengalami retinanya rusak, terus penurunan penglihatan, bisa juga nanti kebutaan. Itu yang faktor paling parah itu di kebutaan. Wah, bisa sampai segitunya ya. Betul. Jadi makanya pelindung ya. Kalau pada waktu terutama dia nih seorang mahasiswa ya, seorang mahasiswa yang setiap harinya depan komputer, pada waktu di depan komputer harus menggunakan kacamata pelindung. Harus menggunakan kacamata pelindung UV ya. Tadi kayaknya ada produknya. Ada. Oh ya, coba diperlihatkan mungkin ke kamera. Ini mungkin Kansel Agresi nanti kita bakal upload di YouTube ya untuk talk show kita hari ini. Jadi nanti Anda bisa lihat. Boleh menambahkan. Gimana? Gini. Bu Endang. Pada dasarnya UV blue itu memblokir sinar UV yang ada banyak di laptop, HP, itu hampir 99% dari kebutuhan mata. Iya. Kalau lensa pada biasanya kan cuma 70%. Oh gitu. Iya. Sehingga dapat mengurangi resiko katarak. Oh, ini sangat tinggi berarti ya? Sangat tinggi. Efeknya itu sangat tinggi. Oke. Coba Mas bisa tunjukkan ke kamera nih produknya seperti apa. Ini bagus sekali nih kayaknya. Nah, boleh dibuka? Oh, nggak apa-apa ya. Oke, dibuka aja dulu nggak apa-apa. Itu Kansel Agresi ya. Dan ini kacamata yang sekarang untuk yang akan saya perlihatkan di kamera. Oke. Nah, ini dia. Ini bagus sekali Kansel Agresi. Ini frame-nya ini bukan frame murahan gitu ya. Wow, lensanya keren sekali Kansel Agresi. Dan ini untuk kacamata baca ya, bener ya Bu Endang ya? Bukan, itu untuk kacamata pelindung. Oh sorry ya, kacamata pelindung artinya untuk gadget. Di depan laptop, komputer, atau mungkin HP bisa ya. Itu khusus yang tidak punya keluhan, terutama normal. Orang bilang kan normal, saya tidak minus, tidak apa. Pakai ini. Nah, hari ini bakal saya bagikan ke Kansel Agresi ya. Wah, keren nih. Jadi Kansel Agresi kita bakal ada 3 hadiah untuk Anda Kansel Agresi, dan juga ada hadiah yang keren juga. Ini lensa seharga 800.000 ya. 800.000. Nah, ini pertanyaannya, apakah sudah siap untuk Kansel Agresi ya Bu Endang? Oh, siap. Oh, siap ini. Nanti bisa dijawab ya Kansel Agresi, Anda bisa jawab lewat WhatsApp chat. Ini harga lensa itu tidak, ya pokoknya Anda tahu sendiri lah ya, buat Anda yang suka ke toko optik gitu ya. Nah, ini lensa dengan harga Rp800.000 Kansel Agresi ya. Anda bisa jawab pertanyaan dari Bu Endang, mungkin bisa langsung memberikan kuis untuk mendengar. Oke, langsung dicek aja. Sebentar ya. Saya mau jelaskan dulu deh. Oke, silakan ya. Untuk lensanya. Betul. Oke, silakan Bu Endang. Di sini selain ada UV blue-nya, itu lensanya juga clear and clean. Oke. Dia dapat melindungi mata yang tahan lama dan gak gampang gores. Bukan anti gores lo ya, tahan gores. Tahan gores. Nah, jangan sengaja dibacok ya. Ya, takutnya orang nanti bisa ini sudah setahun katanya tahan gores, ternyata gores itu
pertanyaan umum orang-orang. Ya oke, Nah, ya. Yang kedua, lapisan clear and clean ini dirancang agar kotoran, debu, terutama kalau kita pegang lensa langsung ya, kena di kacamata itu kan bisa menimbulkan flek-flek gitu ya. Itu lebih mudah dibersihkan. Ya. Dan membuat nggak gampang capek matanya, jadinya kan clear terus. Ya. Terus ada lagi? Sama dia ada lapisan pelicin ya. Nah, jadi untuk membersihkannya lebih gampang. Lebih gampang gitu ya. Betul. Nah, saya di sini juga mau menjelaskan kenapa orang selalu bilang di optik kenapa harganya lebih mahal. Nah, betul kan? Yeah. Padahal ada yang lebih murah. Nah, itu kita gini, sama-sama air putih lah. Yeah. Kenapa Aqua lebih mahal? Karena prosesnya juga kualitasnya bagus. Sama di optik pun lensa kacamata seperti itu. Kenapa lensa kacamata mahal? Karena proses dan kualitas yang kita tawarkan itu sesuai dengan kebutuhan mata kita. Oke. Jadi ini lensa kawan Selagracia ini sangat bagus sekali gitu ya. Jadi untuk Anda yang mungkin sekarang juga sangat butuh dan ini menjadi kebutuhan, kayaknya menjadi sebuah kebutuhan pokok ya selain kita makan nasi kawan Selagracia. Kebutuhan pokok ya. Ya, untuk melindungi mata Anda kawan Selagracia. Jadi lensa ini kalau Anda beli itu harganya sekitar Rp800.000 dan ini akan diberikan untuk Anda yang sudah menjawab kuis dari kita. Dan kuisnya adalah Kenapa cahaya biru ya? Oke, langsung aja membahayakan buat mata kita. Kenapa cahaya biru membahayakan buat mata kita? Betul. Oke, fix kawan Selagracia, kuis dengan hadiah Rp800.000 berupa produk ya. Ini adalah produk lensa dari International Optik. Anda bisa menjawab sekarang kenapa cahaya biru membahayakan untuk mata kita. Oke, dan sekarang langsung menuju ke teman-teman yang sudah bertanya di pagi hari ini kawan Selagracia. Ini ada Mas Benny, ini oke tadi sudah dan dia jawab pertanyaan kuis juga. Oke, ini ada yang baru ini ya. Dari Wahyu. Assalamualaikum, saya Wahyu, umur 22 tahun ya. Ini juga masih muda. Saya mau bertanya, saya memiliki masalah penglihatan mata hanya ketika sore sampai malam saja. Itu kelihatan buram untuk jarak jauh. Oke, terima kasih. Ini karena apa kira-kira? Mas, silahkan langsung dijawab kakak. Kakak ya. Terima kasih kakak. Iya. Mas Umbaran. Oke, Mas Wahyu ya. Ya, Mas benar. Wahyu. Umurnya 22 tahun. Iya. Kalau untuk yang dipertanyakan, kenapa pas sore hari kok penglihatan saya kabur ya? Kabur sampai malam ini. Sampai malam. Iya, kalau itu termasuk mata senja. Oh, ya, ya. Jadi mata senja ini memang bukan sebuah penyakit sih sebenarnya. Bukan sebuah penyakit. Gak usah yang takut bagaimana ya. Tetap harus periksa sebenarnya. Tetap harus periksa karena penglihatan juga harus ada alat pembantunya. Ini kan mengganggu sekali kan? Mengganggu sekali. Apalagi dia beraktivitas di malam hari ketika naik sepeda motor. Betul sekali, ya. Karena kan mata senja ini juga biasanya sebelum maghrib ya. Nah, sebelum azan maghrib itu sudah mulai kabur. Kabur ya. Iya, itu nanti bisa mulai diperiksakan, karena ya itu tadi, itu termasuk salah satu mata senja, ya, mata senja yang harus diperiksakan nanti. Bisa jadi itu ada minusnya memang sebenarnya gitu. Dan apakah ini bisa dibantu dengan kacamata supaya dia penglihatannya jelas saat sore? Sangat bisa. Oh, bisa. Sangat bisa. Ya, yang itu tadi saya disambung terangkan. dulu ya biar disambung jelas dulu ya. biar jelas. Iya. Gimana, Mbak Endang? Ya itu tadi yang perlu dibutuhkan ya. Iya benar. Itu lensa Brilliant Clear and Clean. Oh iya. Ya. Jadi kalau kita malam hari pada saat nyetir, kalau lensa biasa ya itu masih mantul. Iya. Tapi ini kena cahaya, misalnya supir itu kan kena lampu dim ya. Nah, itu bisa mengurangi. Oh, gitu ya. Bukan menghilangkan, mengurangi. mengurangi ya. Jadi masuk ke mata itu jadi redup gitu ya. Betul. Tidak terlalu terang gitu ya. Betul sekali. Itu kan bahaya juga ya.
Kalau kita waktu di jalan disorot gitu kan. Apalagi pas hujan malam hari di daerah dataran tinggi. Betul. Nah, kabut biasanya kan. Iya, Nah, itu bahaya sekali. Iya, harus pakai kacamata ini konselagrias ya. Ini tidak bisa menangkal ya, artinya sinar tetap masuk ke mata ya, tidak bisa balik ke sana ya. Memantulkan. Memantulkan. Oh, gitu. Jadi bisa Memantulkan. kembali. Oh, gitu. Ya, Ah. memantulkan, Oh, iya. mengganggu cahaya yang masuk itu diminimalis. Jadi membuat kita lebih terang gitu. Oh gitu. Gak silau ya, gak silau, terutama gak silau. Iya iya. Terus ini ada Mbak Wika di Tumpang ini ya. Mata saya tuh silinder dari kecil, udah diperiksain. Ini masih muda sekali nih ya umurnya, di bawah 20 tahun. Di Optik Internasional ini disediakan nggak sih kacamata saja gitu, atau juga ada obat-obat mata tertentu? Terima kasih dari Wika di Tumpang. Jadi gini, mindsetnya harus dirubah dulu. Oke. Bahwasanya kacamata itu bukan obat. Bukan obat ya? Iya. Oke. Jadi kacamata nih, oh nanti kalau misalkan mata saya silinder, mata saya minus nih, pakai kacamata bisa sembuh. Nah itu mindsetnya harus dihilangkan. Iya. Karena kacamata ini hanya alat untuk membantu penglihatan saja. Ya, kalau untuk selain kacamata kita sediakan untuk menyembuhkan silinder gitu kan? Tidak jawabannya. Oh, tidak ya? Ya, Oke. hoax itu ya. Itu karena hoax. silinder tidak bisa sembuh nih. Oh gitu ya? Karena Mas mata Baran ya? minus. Jadi kalau kita pakai kita silinder atau minus lah ya, istilahnya kita miopia gitu, penderita miopia. Itu kita bisa pakai kacamata. Itu adalah kacamata ini sebagai alat pembantu kita. Gitu. Iya, iya. Jadi yang awalnya minus dinormalkan. Apakah bisa sembuh nih Pak? Bisa, ya kan? Tapi apakah pasti sembuh? Belum tentu. Belum Tapi tentu, kalau ya. untuk mengurangi minus itu ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Ya, karena kembali lagi kalau misalkan kita aktivitasnya memang full setiap hari, kerja, kuliah di depan laptop, depan komputer, atau kerja lapangan, ya Iya. kan? Terus kita pakai kacamatanya lepas pasang, cuma sejam pakai, pada waktu baca pakai, setelah itu Iya. lepas lagi. Ya jangan harap untuk sembuh, itu minus. Oke. Ya, tapi kalau kita pemakaiannya rutin, terus perawatannya bagus, terus mengkonsumsi makanan yang bergizi, ya tidak mustahil kalau minus itu bisa turun bahkan bisa sembuh. Tapi kalau untuk bertanya apakah minus saya bisa sembuh nih Pak atau menyediakan obat, jawabannya belum tentu. Iya. Kalau obatnya kita tidak menyediakan, Tidak hanya menyediakan juga kacamata ya? saja saat ini sampai saat ini. Oke. Nah, Itu Mbak Wike. Itu Mbak Wika ya. Terima kasih Mbak Wika. Dan di sini juga ada lagi yang bertanya, ada Maulana. Selamat pagi. Oh ini menjawab pertanyaan ini ya. Oke. Nah, ini ada Mbak Anita nih ya. Mbak Anita juga bertanya di sini. Oh gitu. Ini juga jawaban ternyata. Ini pada jawab kuis ternyata ya. Pengen lensa semua ya. Ya ya. Oke, langsung aja ini hasil dari kuis kita di sini Konselagrias ini banyak sekali yang sudah menjawab di sini. Oke, kita kasih jawaban dari Mas Beni. Mas Beni. Ini Mas Beni menjawab pertanyaan tadi, apakah cahaya biru ini membahayakan untuk mata? Kenapa gitu ya? Kenapa gitu ya? Kenapa? Oke, jawabannya dari Mas Beni. Seperti sinar tampak lainnya, sinar biru ini bisa masuk ke dalam mata, tapi mata manusia tidak mempunyai proteksi yang cukup dari paparan sinar biru itu. Baik yang berasal dari sinar matahari maupun peralatan elektronik seperti gadget, sinar biru ini telah lama diidentifikasi sebagai sinar yang paling berbahaya bagi retina. Jadi setelah menembus bagian luar mata, sinar biru ini akan mencapai bagian terdalam dari mata itu, yaitu retina, dan bisa menimbulkan efek jangka panjang berupa kerusakan pada retina, dan pada paparan sinar biru yang berlebih, resiko seseorang untuk terkena degenerasi makula, glaukoma, dan penyakit retina degeneratif. Seperti itu. Ini jawaban dari Mas Beni. Oke, lanjut ke jawaban berikutnya ya. Nanti setelah jawabannya kita sampaikan, nanti langsung dijawab dengan yang benar seperti apa. Oke, dan ini ada lagi dari siapa ini ya? Ada Saputra Dita. Sinar biru membahayakan mata karena bisa langsung menembus ke dalam mata, yaitu retina. Untuk efek jangka panjang bisa buruk untuk kesehatan mata, bahkan paling parah bisa menyebabkan kebutaan. Ini dari Dita yang ada di Malang ya. Terus ada lagi wah ini banyak sekali Anda. Wika di Tumpang. Karena resiko yang ditimbulkan dari cahaya biru ini sangat besar, seperti kelelahan pada mata, kerusakan retina, menyebabkan plus dan minus pada mata itu. Terus ada lagi Mas Maulana.
Selamat pagi, karena cahaya biru juga termasuk sinar UV, sedangkan sinar UV ini tidak bisa terlihat oleh mata atau bisa disebut cahaya tidak tampak. Mas Maulana, thank you. Terus Mbak Anita, menyebabkan kebutaan pada mata. Oke, terima kasih. Terus ada Mas Wito, karena dapat mengakibatkan kelelahan dan kerusakan pada retina mata. Oke, mungkin yang benar seperti apa, Bu Endang? Dari jawaban yang pertama ya tadi Mas Raditya ya. Mas Beni. Mas Beni. Mas Beni ya itu sudah mewakili semuanya. Oke. Kayaknya dia pendengar yang baik ya. Ya, ini paling komplit ini ya. Paling betul. komplit ya, jadi paling lengkap. Jadi sinar biru itu memang sangat membahayakan karena dia bisa masuk ke bagian dalam mata yaitu retina ya, seperti yang disebutkan Mas Beni itu sudah lengkap banget itu. Oke. Ya, jadi bisa menimbulkan kebutaan atau degenerasi makula gitu. Jadi masuk memang itu salah satu akibatnya kalau sudah sinar birunya sampai masuk. Betul sekali. Terima kasih Mas Beni, Anda menjadi pendengar yang baik. Jadi dari sekian ini pemenangnya adalah ini langsung ditentukan atau gimana? Ya. Ditentukan ya? Ditentukan aja deh. Oke. Tadi ada Mas Beni, terus ada Mbak Wika, ada Maulana, ada Anita, ada Wito. Nah, ini semua jawabannya sebenarnya benar. Oh gitu. Benar ya. Nah, Cuman yang paling lengkap dan benar-benar komplit itu Mas Beni. Oke, selamat Mas Beni. Anda pemenangnya di pagi hari ini. Dan ini lensa bisa diambil di International Optik Matos dengan dengan syarat itu Anda membeli frame-nya, nanti lensanya senilai 800 kita gratiskan. Oh gitu, syaratnya silakan Anda datang membeli frame-nya ini ya Mas Beni ya. Ya, nilainya tidak ditentukan frame-nya. Frame-nya mau frame yang berapa aja ya? Boleh. Kita mulai dari 500 ke bawah ada, 500 ke atas ada, yang branded pun juga ada. Oh gitu. Ya. Oke, ini beli frame dulu, nanti bisa langsung dapetin lensa seharga 800.000. Keren banget. Terima kasih semuanya yang sudah ikut bergabung di pagi hari ini, teman-teman dari pendengar ini sudah pada banyak sekali ikut nimbrung pagi hari ini. Waduh, rame banget ini. Oke, mungkin ada tambahan dari Bu Endang? Kita masih ada giveaway lagi ya. Oke. 1 ya. 2. Kita promokan. Ya. Ini untuk para penanya tadi. Ini kita mau menjelaskan masalah softland ya. Oke. Nah, ini waktunya sudah mau habis soalnya. Iya. Nanti bagi para pendengar. Iya, kawan Selagras ya. Itu kita ada giveaway-nya untuk solution. Solution itu perawatan untuk softland. Oh gitu. Pada dasarnya softland kalau orang sekarang sih ngomongnya softland sekali pakai sudah tidak ada perawatan, itu salah loh ya. Tetap softland itu seperti kacamata, perawatannya harian. Jadi tiap hari itu dirawat, dibersihkan. Kalau kacamata kan selesai pakai taruh tempat. Kalau softland itu masih membutuhkan perawatan kontinu. Oke. Nah, kita di sini ada giveaway-nya itu solution. Oh iya. Kalau pada dasarnya harga normalnya 80.000. Nanti bisa nebus seharga 55.000. Iya. Oh, free ya. Bisa free ya. Oke. Kalau pada dasarnya 80.000 nanti bisa dapat free juga. Gratis ya. Iya. Oke. Dan ini giveaway untuk kawan Selagras yang hari ini sudah ikut berinteraksi. Nanti bakal kita pilih kawan Selagras siapa yang beruntung untuk mendapatkan giveaway dari International Optik kawan Selagras ya. Seperti itu ya Bu Endang ya. Ya betul. Iya. Nah, soalnya di International Optik selain menyediakan kacamata, kita juga menyediakan itu softland. Softland gunanya untuk fashion ya. Jadi tidak harus minus. Oke. Normal juga boleh. Kalau minus kita untuk acara-acara, jadi kita kan enggak enak ya kita pakai kacamata gitu. Kalau kita pakai softland kan, kalau pakai softland kan make up kita bisa kelihatan. Nah, dan bentuk softlandnya kan juga bisa menyesuaikan ya. Keren. Kualitasnya kita standar mata Asia. Bukan gitu produk Cina ya. Nah, pasti kita jamin untuk tingkat kenyamanannya kita nomor 1. Oke. Tingkat kenyamanan nomor 1 yang jelas ya. Dan untuk harga kita bersahabat kok. Bisa datang langsung di outlet seluruh International Optik atau kalau mau ketemu langsung dengan saya Bu Endang di International Optik Matos. Ya. Oke. Nanti bisa datang langsung ke International Optik yang ada di Matos kawan Selagras. Lantai berapa Bu Endang? Lantai ground 1,
2, 3 sama 5. Oke. Nah, itu lantai ground 1, 2, 5 deketnya tangga mau naik ke matahari. Oh gitu. Atau pendengar semuanya boleh lihat web kita Iya. di www.internationaloptic.com atau di Instagram kita. Untuk ini website ya. Ya. Website berarti www.internationaloptic.com. Ya, untuk follow Instagramnya optikinternational.com. Ya, Oke, betul. dan Instagramnya di @optikinternational _official. Oke, itu Konselor Gracia. Anda bisa langsung dicek di situ ya. Ya, di situ bisa lihat-lihat produk dari International. Komplit Optic. semuanya ada. Betul. Nah, gitu. Karena sekarang semuanya di rumah gitu ya, semuanya buka HP, langsung diceki aja Konselor Gracia, dan nanti bisa tanya-tanya di situ juga untuk pesannya gimana, ngambilnya gimana, bisa diantar tahu nggak? Nanti langsung bisa tanya di DM di Instagramnya Optik International Official Konselor Gracia. Oke, terima kasih Konselor Gracia sudah mendengarkan di pagi hari ini, dan ini banyak sekali yang ikut bergabung di pagi hari ini. Kita bakal pilih nanti untuk pertanyaan-pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan giveaway dari Optik Internasional. Keren sekali. Oke, terima kasih Bu Endang. Sama-sama. Terima kasih Mas Terima Umbaran. kasih. Sama-sama. Saya Sampai nggak lupa jumpa ya. Oke, Oke, kita terima akan kasih. ketemu lagi di lain kesempatan Konselor Gracia, dan Siap. waktunya sudah habis. Kita pamitan dulu. 982 Solar Gracia FM, hits musik terbaik. Dengerin terus 982 Solar Gracia FM di www.solargraciafm.com. Solar Gracia FM, hits musik terbaik.